Kenapa awal-awal masuk Wonogiri pakai KPS Bintang Laut? Ini udah pernah gue jelasin banget. Dulu di Wonogiri, Haryanto masuk, gue ngajuin 28 KPS gue, termasuk KPS Pacitan. 5 Pacitan, 23 Wonogiri, Purwantoro, Praci, dan lain-lain. Tapi di sana dulu ada Pak Guyuban Organdanya yang dipimpin sama Pak Edi Sumba Putra. Dulu beliau punya keputusan. Nggak ngelihat KPS yang dipunya sama Haryanto. Dia pengen Haryanto masuk ke Wonogiri, harus ngebeli perusahaan Wonogiri yang udah pernah ada sebagai bentuk kontribusi terhadap wilayah. Kalau pada saat itu gue mau keras ngikutin peraturan, gue jalanin, gue cuek, gue nggak perlu beli Bintang Laut, gue aman gue. Tapi karena gue menghargai pribumi, menghargai pengusaha lokal, dan gue menghargai keputusan mereka, gue beli Bintang Laut. Se-PT-PT-nya strike-nya gue beli. Tuh. Buat nolong sana, buat dianggap mereka itu bentuk kontribusi gue sama Wonogiri. Tapi sejak itu terakhir gue aja tuh, yang habis-habis gue nggak ada peraturan kayak gitu karena organanya bubar. Jadi Bintang Laut adalah simbol kebesaran hati Bapak Haji Haryanto terhadap pengusaha-pengusaha lokal Wonogiri. Lalu semua yang habis dibeli Mas Ren langsung bubar. Hei, bubar dulu baru dibeli. Kebalik urutannya. Salah kamu. Adanya dibeli itu karena udah bubar. Kalau belum bubar nggak mungkin dibeli. Gimana sih? Karena apa Mas kalau boleh tahu? Karena apa? Mas maksudnya bus mesin gendong itu apa? Nah ini juga orang BPKB, STNK kan ada nomor mesin, nomor rangka di situ. Nomor rangka selamanya pasti utuh lah. Tapi nomor mesin beda boy. Kalau blok mesin ganti kan nomor mesinnya otomatis yang lama turun. Ganti bloknya baru. Kan blok baru nggak ada cetakannya kecuali kalau diketokin sama dia. Nah jadi ketika proses jual beli terjadi, otomatis blok baru kan nggak ada plat nomor mesinnya. Nomor mesinnya di bawah karena di mesin yang lama yang pecah. Mesin ini bloknya yang lama dibawain, dimasukin bagasi. Itu istilahnya mesin gendong. Tuh maksudnya gitu. Makanya lu lihat semua perusahaan bis di tanah Jawa kayak di Sumatera kayak di mana pasti semua sungkan atau menghargai lah bahasanya sama P. Haryanto, sama Bapak Haji Haryanto karena beliau ini luar biasa dalam menjalankan usaha dari segi ketertiban, kedisiplinan dan cara beliau ngaceni memuliakan pengusaha-pengusaha lain selain beliau. Tapi beliau dari dulu orangnya zaman masih aktifnya keras boy. Lu gue ajak saudaraan sama gue mau, alhamdulillah gue baik banget sama lu. Tapi kalau sekali lu musuhin gue sikat abis tulang lu gue punya sekalian. Itu Pak Haji Haryanto. Dulu tipikalnya kayak gitu. Makanya gue kalau lagi diadang, diganggu sama preman di jalan, yang udah mulai nyolek-nyolek armada, nyolek-nyolek bis, omongan gue sama kayak beliau zaman dulu. Simple. Lu mau jadi saudara gue, lu minta berapa, lu minta kompensasi apa, gue turutin. Tapi kalau lu mau jadi musuh gue lebih suka lagi. Mudik gratis itu berarti tidak sesuai KPS mas. Kan gue udah bilang, di dalam arus balik dan arus mudik lebaran ada masa namanya masa insidentil. Kalau di luar masa arus balik arus mudik itu namanya surat insidentil. Surat dimana dikeluarkan oleh dinas setempat untuk bikin privilege sama sebuah armada keluar dari jalurnya. Tapi kalau masalah arus mudik sama arus balik ini sifatnya nggak bersurat lagi, tapi memang masa insidentil. Itu biasanya H-10 sampai H+10. Jadi bis apapun itu bisa bermain di situ karena tujuan pemerintah ngeluarin masa insidentil untuk mengurai jumlah kepadatan pengguna jasa transportasi. Paham ya? Mas rekor Pak Haryanto pas harus mudik harus balik berapa armada? Kayak gini aja targetku satu hari jalan sekitar 300-an mas. Satu hari 300-an. Berarti pas masa insidentil P. Haryanto bisa masuk ke trayek yang belum punya? Nggak boleh gitu juga kalau PO yang punya. Kalau kita kan moral mas. Kalau bahasanya boleh mah boleh, tapi kan nggak mau. Kita nggak mau ngelayanin wilayah-wilayah yang kita nggak biasa layanin. Satu, image-nya akan jelek di perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan yang grade 1, grade A lah ibaratnya, itu akan buruk imbasnya di market dia. Kalau sampai dia melayani wilayah lain yang nggak biasa dia layani.
Satu, karena wilayah kita sendiri aja pasti masih kekurangan armada. Terus kedua, kalau kita jual ngikutin musiman, besok sekarang ada nih, besok nggak ada, gimana image-nya? Nah, rusak dong berarti market kita. Perusahaan grade 1 ya, yang ibaratnya marketnya udah kebentuk lah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang ya sedapatnya nyari orderan mah ya ngacak mas, mau jalan mana-mana aja, karena yang mainin yang gerakin agen dunia biasanya, agenan, bukan perusahaan lagi. Satu hal yang gue pelajarin dari Pak Haji Arianto dulu kalau lagi di lapangan, satu gue, ketika lu diinjek-injek sama orang, lu diem, lu pasti diinjek-injek terus, makanya nggak boleh. Moto kita sama, satu, laki-laki tuh boleh dibunuh, nggak boleh dihina. Jadi perusahaan nggak boleh diintimidasi sama siapapun juga. Sekali lu diintimidasi diem, diinjek-injek orang diem, ya besok diinjek-injek lagi, maruahnya nggak ada. Orang hidup di jalan nggak kayak gitu caranya.